Selamat pagi dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Katolik tahun 2025. Perkenalkan, saya Emiliana SAG, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik tahap 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 253094666. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di SMP Negeri 10 Pontianak, kelas 8, materi pokok panggilan murid Yesus. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Siap, berdiri, tekan sawab. Pelajaran kita selanjutnya, terlebih dahulu kita awali pembelajaran kita dengan doa. Kita ambil sikap berdoa. Boleh lihat di depan. Dan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami kegiatan belajar mengajar ini. Semoga kami Engkau berikan kasih kuasa Roh Kudus-Mu sehingga bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semua doa ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa kabar semuanya? Baik. Masih semangat? Kita harus lebih semangat karena pembelajaran kita hari ini juga dimulai setelah istirahat. Harus lebih semangat lagi, kalian sudah menerima makanan kan? MBG, semoga kita semakin sehat dengan makanan-makanan yang telah diberikan pemerintah kepada kita. Baik, sebelum lanjutnya Bu Emil juga akan mengabsen melihat kehadiran kalian, ya.
kehadiran kalian siapa saja yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ada pun satu orang izin turnamen. Siapa yang nikah? Andi. Andi, ya baik. Andi hari ini Mas Ritani tidak bisa masuk karena izin mengikuti kegiatan turnamen. Semoga teman kita yang tidak masuk ini mengikuti turnamen mendapat hasil yang lebih baik, mendapat kejuaraan. Amin. Begitu pula dengan teman-teman yang kita yang sakit, ya. Kita mendoakan mereka supaya mereka juga bisa sembuh kembali. Nah, lalu apakah kalian sudah menyiapkan pensil, pen, buku pembelajaran agama di atas meja kalian? Sudah siap belajar? Sudah. Harus siap, ya kan? Nah, anak-anakku, di sini Bu Emil melihat keadaan kelas kalian cukup bersih, cukup rapi dengan keadaan sekarang. Terima kasih, tepuk tangan semua buat kita. Di sini di depan ada sebuah emoji, ya. Semua emoji yang dimana kita lihat ada emoji apa saja? Sedih, keren, bahagia. Sedih, keren, dan bahagia. Tentu emoji itu sebagai mewakili ekspresi perasaan kita setelah kita bangun tidur. Sampailah kita sampai ke sekolahan. Nah, supaya enak, enjoy belajar kita ini dan menyenangkan dan bermakna dan penuh kesadaran. Jadi Bu Emil mau kita pengen melihat apa yang kalian rasakan, ya, apa yang kalian rasakan. Bu Emil mau tahu situasi perasaan kalian. Mulai dari ini, bolehkah saya minta tolong dari mulai ini, misalnya kamu tulis, kamu rajin mana? Merasa sedih atau keren atau bahagia? Silakan berdiri, jangan begitu lama. Bergantian ya. Iya, angkat satu aja. Kita berpagar. Iya, oke. Selanjutnya, ayo, selanjutnya kamu maju. Ayo, ibu maju. Ya, cepat. Ya. Lanjut, kasih temannya. Cepat, ayo gratis Pak. Kasih, Karen. Iya, mulai. Rapi-rapi dong tulisnya. Kita menghitung. Satu, lanjut. Iya. Siapa lagi, ayo? Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, terima kasih buat kita semua anak-anakku. Kalian sudah memberi tanda ekspresi kalian, di mana hari ini kalian akan merasa keren. Yang mulai ini merasa keren. Keren memang berarti sebelum pergi ini dan merasa cool banget. Beda dari lain. Segala tentang mereka berbeda dari yang lain. Terus kita juga akan menghitung berapa anak berbahagia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Merasa bahagia. Mereka bersuka cita begitu bahagia dari pagi hingga siang ini. Terima kasih buat kita semua. Mulai tepuk tangan. Selanjutnya ice breaking. Silakan berdiri. Kita akan tepuk wow hebat. Tepuk wow hebat. Wow hebat. Wow wow hebat hebat. Wow hebat.
kita akan melakukan satu tindakan bagaimana kesepakatan kelas saat pembelajaran berlangsung. Ini sangat penting sekali. Nah, kesepakatan yang saya tulis, Ibu Guru tulis saat ini, bukan berarti mutlak. Ya, ini bisa saja berubah tergantung situasi suasana kelas. Nah, anak-anak bisa membacanya. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Peserta didik tidak boleh menyontek atau melihat jawaban teman. 2. Peserta didik tidak boleh tertidur saat pembelajaran berlangsung. 3. Peserta didik bisa menggunakan media HP saat belajar agar dihindari guru di kelas. 4. Peserta didik tetap menjaga ketertiban, sopan, dan santun saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke, terima kasih sudah membacanya ya. Ini adalah kesepakatan ke kelas yang akan kita laksanakan. Kira-kira ini nih, adakah yang harus kita tambah atau kita kurangi atau bagaimana? Ada usulan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti semuanya setuju? Setuju. Ya, kalau setuju berarti hal ini bisa diikuti selama pembelajaran kita berlangsung sampai hingga selesai nanti ya. Baik, terima kasih. Nah, mari anak-anak kita lihat pembelajaran yang minggu lalu yang telah dipelajari, di mana minggu lalu yaitu materi tentang bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah itu selain melalui perumpamaan, Yesus juga melakukan mewartakan kerajaan Allah itu melalui suatu tindakan atau mujizat. Nah, ini ada bertiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya, yang kalian ingat, apa saja perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada para pengikutnya? Saya Bu. Ya, silakan berdiri pulih. Perumpamaan tentang penabur dan perumpamaan biji sawi. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat pulih. Apa lagi? Ya, silakan berdiri, Seren. Perumpamaan tentang alam di antara gandum dan perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga. Baik, terima kasih, Seren. Tepuk tangan. Ada perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada para pengikutnya. Lalu pertanyaan yang kedua, mujizat apa saja yang telah dilakukan Yesus selama hidupnya? Ya, silakan Sen, berdiri Sen. Menyebabkan orang mati hidup kembali, memberi makan 5.000 orang, dan mengubah air menjadi anggur, Bu. Baik, terima kasih Sen. Selanjutnya, apa yang ingin kalian sampaikan? Atau mujizat apa yang kalian inginkan yang terjadi di dalam hidupmu saat sekarang ini? Iya. Silakan Ella. Mujizat dalam keluarga. Kenapa mujizat dalam keluarga Ella kamu pilih itu? Karena saya meminta seperti itu, karena saya melihat sahabat saya yang orang tuanya telah hidup. Iya. Kenapa orang tuanya berkelahi? Mungkin faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi. Terima kasih Elo. Ya, terima kasih kalian sudah mengingat pembelajaran yang sudah disampaikan dan sudah menjawab dengan tepat dan benar. Kita doakan semoga mujizat yang diinginkan teman kita itu terjadi seperti Yesus melakukan mujizat seperti mengubah air menjadi anggur, dan begitu juga keluarga yang Elo simpatik menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan, apa sih pembelajaran atau materi yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang apa Pak ceritanya? Panggilan murid Yesus. Iya, panggilan murid Yesus. Kalau memanggil sering mendengar kata memanggil? Iya, sering panggil. Kalau orang memanggil berarti respon kita adalah menjawab. Dipanggil kita menjawab iya, saya. Murid di sini adalah siapa? Pengikut Yesus. Ya, pengikut Yesus itu bukan juga 12 rasul saja, tetapi kita seluruh umat manusia adalah murid Yesus. Sementara Yesus sendiri adalah
putra Allah. Ya. Nah, hari ini anak-anak yang dikasihi, kita akan membahas bagaimana panggilan murid Yesus itu seperti apa. Ya. Nah, tujuannya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini ada 4 poin. Pertama, bacakan. 1. Sesekali mengetahui nama-nama murid Yesus. 2. Peserta didik memiliki kemampuan dalam menjelaskan syarat-syarat menjadi murid Yesus. 3. Peserta didik mampu mengaitkan panggilan murid Yesus dengan pengalaman hidup sehari-hari. 4. Menganalisis tantangan menjadi murid Kristus di masa kini. Nah, jadi dari materi menjadi panggilan murid Yesus yang ingin kita capai adalah 4 ini. Ya, 4 tujuan ini akan kita bahas bersama dan kita pelajari bersama ya. Nah, lalu ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantiknya seperti apa? 1. Tahukah kalian siapa saja yang dimaksud dengan murid Yesus? Tahu kalian? Siapa teh? Nama 12 rasul: Simon Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zebedus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Oke, terima kasih Sen. Tepuk tangan buat Sen. Itu ya kan? Lalu yang kedua apa? Apakah kalian juga menyadari diri sebagai murid Yesus? Iya atau tidak? Ya. Berarti selain dari 12 rasul itu, ternyata kita juga adalah murid Yesus. Ya. Nomor 3, sadarkah kalian bahwa kita juga mendapat tugas perutusan dari Yesus? Apa? Sadar. Sadarnya seperti apa? Sudahkah kamu menemuinya? Nah, nanti kita akan cepat bersama-sama ya. Nah, baik anakku. Selanjutnya, nah, ini nih, tugas perutusan. Panggilan hidup. Panggilan hidup itu bukan menjadi bukan hanya pastor, bukan hanya biarawan-biarawati, tetapi seluruh profesi. Ya, seluruh profesi. Apapun ada yang ada di sini. Ya. Semua yang ada di sini adalah cita-citaku. Pertanyaannya, kalian punya cita-cita? Ya. Ya. Apapun cita-citanya itu sangat mulia, itulah panggilan Tuhan, dan sekarang bagaimana cara kita untuk mencapai cita-cita, mencapai panggilan Yesus itu sendiri. Oke? Nah, di sini Bu Emil akan minta kalian nanti menulis cita-cita kalian di papan ini. Ya, kalian koyakkan kertas sedikit nanti, koyak kertas sendiri nanti, lalu simpan saja di meja ini, nanti kita akan tempel di sini. Itu cita-cita kalian. Oke, nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut mengenal murid Yesus. 12 murid Yesus ini kita menyanyikan mengenal 12 murid Yesus. 1, 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus
menjawab pertanyaan RGPD berikut dengan durasi beberapa menit. Silakan bekerja. Ya, baik. Sudah? Sudah, baik. Sekarang Ibu panggil kelompok 1, silakan maju ke depan. Kelompok 1 silakan maju ke depan dengan teman-temannya. Bacakan hasilnya, Nak. 1. Nama saya Ter. Nama saya Lida Kusedi. Saya Aisyah. Saya memperhatikan bersama teman-teman untuk kerja kami. Yang pasangan dalam kesalahan diputuskan tapi juga para hasilnya yang paling dalam, di mana tersebut berbicara dalam kurikulum basis perusahaan nanti diajak untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, mencari kehendak Tuhan melalui doa, firman dan mengikat Tuhan, mencintai dirinya sendiri dengan sehat dan Teman kita. Kelompok 2 maju ke depan, membacakan hasilnya. Ya, suara nyaring. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Perkenalkan, nama saya Puli. Saya Ariana. Saya memanggil para muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya dengan berdoa dan kasih. Dia tidak berdosa, tetapi mengundang mereka secara pribadi untuk mengikutinya. Panggilannya datang di tengah aktivitas sehari-hari, menunjukkan bahwa kasih Allah hadir dalam kehidupan yang sederhana dan nyata. Kasih Yesus tampak dalam caranya, bagi hidup pribadi, terlepas dari Buat kita. Kemudian, silakan. Tapi ketika memilih menjadi murid Yesus dan bagaimana, tapi Allah menolak kita. Kami kelompok 4 akan mempresentasi. Saya Torres. Nama saya Gagal. Saya Borne. Nama saya Tia. Nama saya Mika. Menurutku, nah, studi kasus dan kita melihat paparan dari kitab suci tersebut, kita sudah memahami panggilan-panggilan politik Yesus itu seperti apa saja, ya. Nah, semoga apa yang kita baca bersama, yang kita simpulkan bersama, presentasi bersama tadi, sungguh mengena di dalam kehidupan kita. Panggilan Yesus itu bukannya hanya memanggil 12 rasul saja, memanggil pastor atau susah saja, tetapi kita seluruh umat manusia ada murid Yesus yang melalui adanya suatu panggilan profesi hidup melalui sebuah cita-cita. Nah, semoga jadi harapan di depan itu semoga kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang dimana mampu kita simpulkan bersama. Satu, baca bersama-sama. Yesus memanggil orang untuk turut mengambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mendaftarkan kabar keselamatan acara Allah. Dua, peserta didik adalah datang kepada Yesus, melihat dan memahami siapakah Yesus, apa maksud panggilannya, dan tinggal bersama-sama dengan Yesus supaya dapat menjadi hubungan pribadi
Dan kalau katakan iya, katakan di dalam hati Anda masing-masing, ataukah masih ragu-ragu? Yang kedua, apakah kehidupan kalian sebagai murid Yesus Kristus sudah sesuai dengan harapan Kristus sendiri? Ketiga, dalam kehidupan kalian sehari-hari, apakah kalian sudah mampu menghadirkan suasana kerajaan Allah sesuai harapan Yesus Kristus terhadap sesama? Ya, gue berharap dengan panggilan murid Yesus ini, kita sebagai anak remaja itu terlibat di dalam gereja, dalam sekami, dalam misbina, banyak program-program gereja yang harus kalian ikuti. Sehingga program yang ada di gereja, di agama kita, itu sangat mendukung untuk menuju cita-cita kita ke depan. Nah, oleh karena itu anak-anakku, materi kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu di mana sepanjang hari ini kami bisa melaksanakan aktivitas kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami sampai ke tujuan dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Demikian pula Bapa, kami mendoakan orang tua kami yang di mana sekarang telah menjemput kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati perkendaraan kami, sehingga kami memperoleh keselamatan. Semua doa ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi sekarang, Siap.